Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa istirahat terbaik adalah tidur. Dengan demikian, sebagian besar organ tubuh akan istirahat setelah digunakan untuk berkegiatan seharian. Akan tetapi, tidak semua orang dapat dengan mudah untuk tidur. Sebagian malah merasa susah, sehingga melakukan beragam cara agar bisa tidur. Salah satu yang membuat resah bahkan susah tidur adalah banyak pikiran, atau sekarang lebih sering disebut dengan overthinking. Tidak main-main, overthinking bisa membuat seseorang menjadi stres dan hilang kebahagiaan. Hidupnya menjadi murung dan bahkan kesepian karena dikelilingi dengan pikiran negatif yang diciptakannya sendiri. Overthinking dapat dialami kapan saja, utamanya ketika hendak tidur. Banyaknya pikiran ketika hendak istirahat menyebabkan sulit untuk terlelap, bahkan tidak bisa tidur hingga esok hari. Tentu hal ini tidaklah baik bagi tubuh, tidak terkecuali untuk kalbu. Kebiasaan overthinking akan mencegah manusia untuk bertindak, menghabiskan energi, melumpuhkan kemampuan untuk membuat keputusan. Mengapa? Karena terus dan berulang-ulang berpikir saja. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video dari kami. Banyak tawaran yang disodorkan oleh para psikolog untuk mengatasi banyak pikiran. Namun tidak ada salahnya kita mencoba rutinan Imam Al-Ghazali yang dilakukan sebelum tidur. Cara ini setidaknya dapat mengurangi banyaknya pikiran yang membuat kita gelisah hingga menyebabkan susah tidur. Rutinan tertuang dalam kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayah Al-Hidayah, sebuah kitab yang berisi panduan beretika dalam aktivitas kita sehari-hari. Imam Al-Ghazali menulis sebuah refleksi yang patut lakukan sebelum tidur. Selain untuk memperkuat kesadaran kehambaan kepada Allah, refleksi ini juga dapat menghilangkan beban pikiran yang membuat overthinking. Sebelum tidur, Imam Al-Ghazali menyarankan untuk bersuci terlebih dahulu, kemudian bertaubat sembari berkomitmen kuat atau azam untuk tidak mengulanginya lagi di esok hari. Juga berazam untuk berbuat baik kepada orang-orang jika masih diizinkan hidup di esok hari. Kemudian merenung bahwa di dalam kubur hanya sendiri, tiada yang menemani kecuali amal dan usaha kita. Tidak lupa untuk meniatkan supaya dapat bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Terkait ibadah di sepertiga malam, Imam Al-Ghazali berkata, 2 rakaat di penghujung malam adalah harta perbendaharaan kebaikan, maka perbanyaklah harta perbendaharaanmu atau salat malam untuk hari fakirmu, sebab harta perbendaharaan dunia tidak akan mencukupi apabila kamu mati. Selain itu, ditambah dengan membaca doa sebelum tidur yang artinya, dengan namamu wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku dan dengan namamu pula ku angkat, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu di hari engkau bangkitkan hambamu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Aku berlindung padamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan, serta dari kejahatan setiap yang melata. Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha awal, yang tidak didahului oleh sesuatu, dan Engkau pula yang maha terakhir, yang tidak ada sesuatu sesudahmu. Engkau maha tampak, tak ada sesuatu yang berada di atasmu. Engkau maha tersembunyi, tak ada sesuatu yang berada di bawahmu. Mohon tunaikanlah utangku, juga hilangkanlah kemiskinanku. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaanmu. Apabila Engkau matikan diriku, maka ampunilah. Dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga para hambamu yang saleh. Ya Allah, aku meminta padamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang paling Engkau cintai. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling Kau senangi sehingga mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murkamu. Aku memohon padamu, Engkau pun mengabulkannya. Aku meminta ampunan, Engkau pun mengampuninya. Dan aku berdoa padamu, Engkau pun mengabulkannya. Kemudian membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas, lalu membaca surat Al-Mulk.
Langkah-langkah tersebut merupakan ikhtiar gamblang agar kita tidur dalam keadaan mengingat Allah dan suci secara jasmani karena berwudu. Dengan demikian, pikiran-pikiran negatif yang muncul sebelum tidur akan hilang dengan perlahan seiring kita membiasakan praktik yang telah disebutkan Imam Al-Ghazali. Sebagaimana disebutkan, salah satu efek dari overthinking adalah kita menjadi stagnan dan tidak berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya karena terlalu banyak berpikir yang kontraproduktif. Demikianlah bagaimana Imam Al-Ghazali memaparkan etika sebelum tidur yang mana dapat kita gunakan sebagai cara agar tidur menjadi nyenyak. Pikiran negatif berkurang, tentunya meningkatkan kedekatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai doa dan amalan agar tidur lebih tenang. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.